Bahkan ada teori gelap di internet yang mengatakan bahwa Nickelodeon ini mengatur setiap langkah yang diambil Jojo, baik dalam dirinya maupun kehidupan pribadinya. Karir Jojo Siwa adalah menyanyi, menari, membuat video di YouTube, dan semuanya dilakukan dengan memakai glitter warna-warni dan rambut pirangkasnya yang dikuncir kuda. Jojo selalu ceria, energik, dan memberikan pesan positif kepada para audiensnya yang merupakan anak-anak usia 4-14 tahun. Termasuk mendorong mereka untuk lebih percaya diri dan tidak mendengarkan omongan haters. Enjoy your life, be positive, be happy, and don't let the haters get their way. Dilihat dari penampilannya dan sikapnya, mungkin sulit dipercaya kalau Jojo Siwa dengan nama asli Joelle Joanie ini sebenarnya berusia 17 tahun. Tapi di samping Jojo yang diidolakan oleh gadis-gadis kecil, Jojo juga sering mendapatkan kebencian dari sosial media. Banyak orang yang mengkritiknya karena dia ini berperilaku seperti anak kecil dan bertingkah jauh lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Dan tidak hanya itu, Jojo juga menjadi target meme yang sangat parah yang mengolok-olok tentang rambutnya, perilakunya, dan fakta bahwa Jojo ini adalah anak yang banyak bicara dan sangat percaya diri. Faktanya, Jojo ini mulai menari sejak usianya 5 tahun dan dia mulai tampil di TV saat usianya 10 tahun. Ini sangat aneh karena dari dia anak-anak kecil sampai sekarang penampilannya tuh tidak pernah berubah. Ini membuat orang bertanya-tanya, siapakah Jojo Siwa? Apakah dia berperilaku sama seperti dia terlihat di TV? Ataukah Jojo Siwa ini hanya karakter yang diciptakan? Karir Jojo dimulai di Dance Mom dan dia merilis single pertamanya yang berjudul Boomerang pada tahun 2016. Tapi Jojo ini menjadi superstar ketika dia menandatangani kontrak dengan Nickelodeon pada tahun 2017. Kontraknya mengatur segalanya yang meliputi Jojo merch, Jojo harus tampil di mana, sosial medianya, live performance-nya, dan musiknya. Jadi bisa dibilang semua aspek kehidupan dan karirnya Jojo ini ada yang mengatur. Bahkan ada teori gelap di internet yang mengatakan bahwa Nickelodeon ini mengatur setiap langkah yang diambil Jojo, baik dalam dirinya maupun kehidupan pribadinya. Orang berpikir bahwa Nickelodeon ingin menjaga citranya Jojo sebagai gadis yang ceria dan berperilaku baik. Tapi jika kita memikirkannya, mungkin saluran televisi ini tidak ingin kehilangan Jojo, seperti yang dilakukan bintang remaja lainnya. Karena itu akan membuatnya kehilangan penonton yang sebagian besar adalah gadis-gadis kecil. Mantan bintang remaja dulu ya guys, seperti Miley Cyrus, Selena Gomez, yang mengubah citranya dan mencoba untuk acting dan tampil di depan audiens yang lebih dewasa. Sehingga rumor mengatakan itu untuk menjaga reputasinya Jojo. Kontrak dengan Nickelodeon ini mencegahnya untuk berkencan dan tidak mengizinkan untuk memberikan hak-hak suara politiknya atau berpendapat yang kontroversial. Aku tidak tahu pasti, tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa profil Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, Twitter, dan channel YouTube-nya itu dikendalikan oleh saluran televisi. Jika ini masalahnya, kita tuh tidak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada Jojo Siwa. Pada bulan Mei tahun ini, CBC Kids News mencoba untuk mendekati Nickelodeon untuk mengetahui seberapa jauh kontraknya Jojo Siwa dengan Nickelodeon. Tetapi mereka ini tidak menemukan apa-apa. Ya, meskipun ada kecurigaan bahwa Jojo Siwa ini adalah sebuah karakter yang dibuat atau itu bukan kepribadian asli dia. Tapi Jojo ini sering mengatakan berulang kali bahwa dia ini mengambil keputusan sendiri. Dan image Jojo yang kita lihat di TV adalah sosok yang bekerja keras banget dengan sempurna, baik untuk anak-anak bahkan untuk keluarganya sendiri. Bagi kebanyakan orang tua, Jojo adalah contoh yang luar biasa bagi anak-anak mereka. Dia tidak pernah terlibat skandal apapun dan menjaga citranya tetap bersih. Pada bulan Juli tahun 2018, seorang wanita yang bernama Nicole Leslie ini menulis postingan di Facebook yang memuji Jojo. Ia mengatakan bahwa Jojo ini adalah panutan yang hebat bagi anak-anak kecil jika dibandingkan dengan wanita lain yang seusianya, seperti Danielle Bregoli atau yang lebih dikenal dengan Bad Baby atau Cashmere Sad Girl. Jojo kemudian nge-tweet postingan itu untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada wanita itu. Jojo mengatakan bahwa dia ini suka dibilang menjadi panutan dan dia juga menambahkan tidak apa-apa untuk menjadi anak kecil dan tidak perlu khawatir tentang pertumbuhan yang cepat gitu. Bad Baby yang tidak terima karena namanya diseret-seret dalam postingan itu, lalu dia nge-replay tweetnya Jojo dan berkomentar, "Isep nih anuan gue." Mungkin sulit dipercaya kalau Bad Baby dengan Jojo Siwa ini adalah seumuran.
Tetapi banyak orang yang bertanya-tanya kenapa Jojo ini berpakaian seperti anak kecil dan bertingkah seperti anak kecil juga. Dalam wawancaranya dengan Today, Jojo juga mengatakan kalau dia ini jujur sama dirinya sendiri dan dia bertindak sesuai usianya. Dan dia juga mengatakan bahwa ya dia ini memang masih anak kecil. Jojo juga bilang dia berharap semoga remaja di luar sana bertingkah sesuai usianya dan tidak mencoba untuk berperilaku seperti orang dewasa kayak ditua-tuain gitu loh guys. Aku melihat orang-orang yang seusia saya mencoba untuk bertindak jauh lebih tua dan mencoba menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan dirinya. Ini sangat menyedihkan bagi saya karena saya tidak mengerti kenapa ketika kamu berusia 15 tahun kamu mencoba untuk terlihat seperti 22 tahun. Jojo ingin melindungi audiensnya karena dia merasa ini tuh masih tanggung jawab dia. Makanya inilah alasan kenapa Jojo mematikan kolom komentar Instagramnya. Karena dia ini tidak mau anak-anak melihat komentar-komentar jahat di kolom Instagramnya. You know what? With the click of a button, I can just eliminate one little annoyance. Might as well do it. But do you feel like then that's saying to your fans, well, I'm not really connecting with you then? I actually think it's, in a way, better for my fans if my comments are off. I have a fan base that ranges from 4 to 13. Those kids are young. Those kids are so young, and people on Instagram comments use such bad language. I don't want the 5-year-olds on their mom. Namun, meskipun Jojo dan timnya mencoba untuk menjaga citranya yang polos, tulus, tetapi Jojo ini pernah mengalami konflik yang cukup serius yang seharusnya tidak dialami oleh anak seusianya. Jojo sebenarnya memiliki satu stalker atau orang yang suka ngintilin gitu yang bernama Phoenix Sandon. Dan dia ini suka ngirim-ngirim barang seperti selimut, mesin pembuat kopi, surat, dan foto-foto yang aneh-aneh 21 plus gitu. Tapi untungnya orang ini berhasil ditangkap lah guys. Lalu orang selanjutnya ini bernama Juan Beltran. Nah dia ini ditangkap setelah mencoba untuk mengambil anak-anak di bawah umur yang mengaku kalau dia ini temennya Jojo. Nah ini bahaya banget sih guys. Jadi kalau kalian dicat sama orang tidak dikenal yang ngaku-ngaku teman kalian, itu jangan ditanggepin kalau dia minta foto aneh-aneh ya. Untungnya insiden ini tidak berakhir buruk dan tidak ada yang terluka. Tetapi ini adalah pengalaman yang membuka mata orang tua yang terkadang melupakan bahaya-bahaya yang kecil ini. Dan terkadang anak-anak kita yang masih kecil ini bisa menjadi target loh guys. Tapi Jojo ini hampir saja tidak bisa menyebut dirinya sebagai anak-anak berusia 17 tahun. Karena 17 tahun itu bukan anak-anak lagi guys. Dan orang-orang ini mulai berpikir apakah Jojo akan merubah citranya dalam waktu dekat ini. Saat mendekati ulang tahunnya yang ke-17 tahun, Jojo mengupload TikTok Challenge di mana awalnya dia berpenampilan seperti biasa, rambut pirang, glitter warna-warni, lalu kemudian dia berubah dengan memakai kaos oblong dan rambutnya yang bergelombang. Lalu internet menjadi sangat gila dan banyak orang di Twitter yang berkomentar seperti Jojo akhirnya membiarkan rambutnya terurai dan terlihat seperti bad girl. Jojo juga ngecat rambutnya yang pirang itu menjadi coklat di bulan Juni tahun ini. Orang-orang di Twitter mengartikan bahwa ini adalah langkah-langkah kecil yang diambil Jojo untuk menunjukkan kepribadian aslinya. Tetapi orang-orang berpikir karena kontraknya dengan Nickelodeon ini akan segera berakhir, makanya sekarang Jojo ini mempunyai kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Namun hanya 2 hari setelah dia mewarnai rambutnya menjadi coklat, dia kemudian ngecat rambutnya menjadi pirang seperti semula. Dan kemudian dia ngeposting foto di Instagramnya dengan caption, "Rambut coklat memang menyenangkan sih, tapi blonde adalah aku banget." Ya meskipun itu adalah langkah-langkah kecil yang diambil Jojo, tapi sepertinya dia ini mencoba untuk bereksperimen dengan penampilannya dan citranya. Yang ini wajar sih yang dilakukan remaja yang beralih ke dewasa. Tapi sebenarnya siapa sih Jojo Siwa ini? Apakah dia asli atau dia hanya produk seperti apa yang dikatakan orang-orang di luar sana? Jojo telah mengatakan berulang kali kalau dia ini tidak memalsukan kepribadiannya. Dan dalam salah satu channel YouTube itu, dia juga membahas rumor ini dan mengatakan banyak orang mengira Jojo itu palsu atau Jojo ini hanya karakter. Tapi ya seperti kalian melihatku, ya beginilah aku. Bahkan jika kita setuju kalau Jojo ini menjaga kepribadiannya di depan publik, tapi sebenarnya Jojo ini canggung loh antara dia ini mau terlihat seperti anak kecil atau remaja dewasa. Semua orang penasaran apakah Jojo ini akan tetap menjadi orang yang energik, memakai glitter warna-warni dan berbicara dengan cepat, atau Jojo ini akan berubah menjadi icon pop yang dilakukan seperti mantan-mantan bintang cilik lainnya. Menurut kalian, apakah kita bisa berharap kalau Jojo ini akan merubah citranya menjadi lebih dewasa di masa depan nanti?
Oke guys, jadi itulah cerita tentang Jojo Siwa yang dikendalikan oleh Nickelodeon. Dan menurut kalian, apa yang terjadi dengan Jojo Siwa? Dan apakah mungkin in the future dia akan berubah menjadi sosok yang lebih dewasa kayak Selena Gomez atau Miley Cyrus? Coba komen pendapat kalian di bawah. Oke, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!